Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan mulai kedatangan para santri untuk kegiatan belajar tatap muka. Surat hasil rapid antigen dan swab test di tempat dilakukan untuk mencegah timbulnya klaster baru COVID-19. 240 santri dan 60 guru di Pondok Pesantren Jabal Nur, Desa Geluran, Sidoarjo, Jawa Timur menjalani swab tes antigen yang digelar oleh Puskesmas Taman. Swab tes antigen gratis ini merupakan program Pemkab Sidoarjo sebagai syarat pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka. Alhamdulillah hasilnya non-reaktif semua dari 230 peserta, jadi tidak perlu adanya isolasi. Untuk pondok-pondok selanjutnya yang kita lakukan swab antigen di lingkungan Puskesmas Taman, nanti ada Pondok Ali Arofi, ada Pondok Anidomia, dan Pondok Rodotul Bana. Di Kediri, 25.000 santri Pondok Pesantren Lirboyo tiba dari daerah masing-masing selama 3 hari terakhir. Para santri diwajibkan membawa surat hasil antigen atau genos sebelum diperbolehkan masuk pondok. Prosedurnya mereka sebelum berangkat harus melakukan rapid antigen dulu. Dan dalam hal ini secara berjamaah, secara berkelompok dikoordinir oleh Dimasal atau pengurus alumni di dalam. Proses belajar tatap muka akan dimulai pekan depan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Goa, Sulawesi Selatan juga kedatangan santri dari berbagai daerah untuk uji coba tatap muka selama 2 minggu. Selain wajib membawa surat hasil antigen, para santri juga wajib membawa surat persetujuan orang tua dengan materai. Protokol kesehatan dilakukan dengan membatasi jumlah santri di dalam kelas, mengurangi jam belajar, dan membentuk gugus tugas COVID-19 di pondok pesantren. Tim Liputan melaporkan. Alhamdulillah, semua pihak semakin kesini semakin sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan ya Ustaz ya, khususnya di lingkungan pesantren, karena kan tidak bisa dipungkiri pesantren juga bisa menjadi potensi menjadi klaster penularan COVID. Nah Ustaz kan ini sebagai pengurus pesantren, bagaimana Ustaz melihat pesantren ini banyak yang taat akan protokol kesehatan? Dan apakah pesantren dapat menjadi sebuah oase di tengah kesulitan pembelajaran tatap muka, Ustaz? Ya, alhamdulillah ya, memang sistem pesantren jika sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik ya, diterapkan dengan baik, itu lebih aman sebetulnya. Karena memang yang penting tidak ada orang keluar masuk di situ, tidak boleh dikunjungi, tidak ada orang luar yang masuk gitu ya. Yang masuk itu harus betul-betul betul-betul diawasi begitu, itu cenderung lebih aman ya. Tetapi untuk beberapa yang sudah siap ya silahkan lakukan, tapi yang belum siap ya itu sebaiknya juga hati-hati, karena kan sekarang masih dalam masa pengawasan yang ketat ya, di mana-mana juga masa mudik ini juga penyekatan diperpanjang dan lain-lain. Jadi kita masih wait and see lah, kalau di pesantren saya masih menunggu ya, wait and see. Walaupun di bulan depan sudah mulai kita mau buka program-program yang temporer dulu, tetapi kalau yang pondok untuk yang biasa berkepanjangan belum kita lakukan, karena memang anak-anak ini kan sulit ya. Di kelas bisa protokol kesehatan, bagaimana nanti di asramanya, kan ini jadi masalah gitu ya. Dan bagaimana dengan yang lain-lainnya, ini memang perlu uji coba, perlu benchmark ya, mana pesantren yang sudah melakukannya dengan baik, mana yang belum. Dan kita juga sedang menunggu juga hasilnya, apakah insya Allah mudah-mudahan terjaga. Tapi kalau jika tidak, kan ini juga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kira-kira begitu. Tapi ini positif lah, insya Allah. Iya, positif ya Ustaz, insya Allah ya. Ustaz, ini kan kalau kita tahu guru-guru kan sudah mulai banyak yang divaksin. Kalau di tempat Ustaz sendiri, di pesantren Ustaz nih gimana? Apakah pengajarnya sudah pada divaksin semua atau baru sebagian atau belum justru Ustaz? Ya, kalau vaksin itu kan mengikuti kebijakan dari daerah masing-masing gitu ya. Kalau di saya sendiri jadi vaksin gitu, beberapa sudah, tetapi yang lain masih menunggu ya dari daerah-daerahnya gitu, dari tempat-tempatnya, dari RW-nya, dari RT-nya begitu. Nah, tapi intinya kan bukan hanya masalah vaksin ya, seperti misalnya kalau saya syuting di studio aja dalam seminggu itu 3 kali di swab gitu, Senin, Kamis sama Sabtu gitu ya di swab. Artinya yang sudah divaksin saja masih bisa terpapar. Nah, karenanya kenapa kepesantrenan tadi menjadi aman kalau nggak ada keluar masuk
itu terkunci di situ semuanya, ya alhamdulillah. Tapi kan yang namanya ustadznya nggak boleh pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah ya harus swab terus gitu. Nah swabnya juga harus memang protokol kesehatannya itu Senin, Kamis sama Sabtu dia harus misalnya setiap 2 hari dia harus di swab gitu ya. Nah ini kan apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Nah ini harus karena protokol kesehatan tadi. Nah jadi semuanya nanti kalau di pesantren ya memasaknya dan lain-lain itu kan harus terkonsentrasi. Kalau dia keluar mau masuk harus di swab lagi. Karena satu saja bawa ya akan cepat terpapar semuanya gitu. Insya Allah kita berdoa semoga banyaknya pesantren yang sudah mulai buka tidak menjadi klaster baru gitu ya Ustaz ya.